yaitu korbannya atas nama M itu sedang membeli es yang berada di pinggir jalan. Sering jadi sentilan, penghutang lebih galak dari yang meminjami uang. Ternyata benar terjadi. Ternyata ungkapan debitur lebih galak dari kreditur memang benar adanya. Seperti kasus yang menimpa Marianto, dirinya yang memberi hutang justru dianiaya oleh si penerima hutang bersama dengan rekannya yakni Hendro dan Joko. Kasus ini bermula saat korban Marianto tengah membeli es di kawasan Jalan Cempaka sebelah barat pom bensin Semanggi, Kecamatan Pasar Kliwon pada pertengahan bulan Februari lalu. Di saat bersamaan, kedua tersangka melintas di lokasi tersebut. Mengetahui itu, keduanya menghampiri korban. Lalu tersangka Hendro melayangkan bogem mentah kepada korban. Korban lalu kabur, namun dikejar Joko dan berhasil menghentikan korban. Setelah terjatuh, Joko mendaratkan pukulan mautnya. Tak cuma memukul, tersangka juga sempat menghantam kepala korban menggunakan botol minuman yang diambil dari penjual es tak jauh dari lokasi kejadian. Akibatnya korban mengalami luka parah dan terpaksa dirawat di rumah sakit. Ribuan, Mas. 800. Itu utang apa, Mas? Itu utangnya korban buat apa itu? Anak saya. Tapi yang jelas utang jenengan gitu ya. Kapolresta Solo Kombes Pol Ade Safri Simanjuntak mengatakan, mendapat penganiayaan tersebut, korban akhirnya melaporkan kasus tersebut. Dari laporan itu, anggota Satreskrim Polresta Solo menangkap 2 orang pelaku penganiayaan. Sementara dari pengakuan tersangka, dirinya merasa jengkel lantaran terus ditagih hutangnya oleh korban senilai Rp800.000. Bahkan berdasarkan informasi yang diperoleh, korban sempat menagih hutang dengan membawa senjata tajam. Hal inilah yang diduga menjadi pemicu pelaku melakukan aksi penganiayaan itu. Akibat perbuatannya, kedua tersangka dijerat dengan pasal 170 KUHP tentang kekerasan di muka umum dengan ancaman hukuman 5 tahun 6 bulan penjara. Terkait dengan laporan polisi LP model A 64 2 Romawi 2022 tanggal 19 Februari 2022, yaitu dalam perkara kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama terhadap orang yang dilakukan oleh 2 tersangka. 2 orang tersangka dan sudah kita tangkap semua. Kita lakukan upaya paksa penangkapan terhadap 2 tersangka dimaksud, yaitu terhadap tersangka JS warga Semanggi, Kecamatan Pasar Kliwon. Kemudian tersangka yang kedua II alias HC, merupakan warga Kelurahan Dukuh, Kecamatan Mojolaban, Kabupaten Sukoharjo, di mana kejadian dimaksud terjadi pada hari Rabu tanggal 16 Februari 2022 sekira pukul 10.00 WIB, jadi pagi hari, di Jalan Cempaka sebelah barat pom bensin Semanggi, Kecamatan Pasar Kliwon, Kota Surakarta, di mana kronologis kejadian pada sekira pukul 10.00 kedua tersangka ini, yaitu JS dan II alias HC, yang pada saat itu berboncengan melintas di TKP tersebut dan melihat korbannya, yaitu korbannya atas nama M itu sedang membeli es yang berada di pinggir jalan. Setelah itu tersangka II atau HC ini kemudian menyampaikan kepada pengendara sepeda motor temannya untuk mengarahkan kendaraannya mendekati korbannya. Disitulah kemudian setelah mendekati korbannya, tersangka II atau HC ini kemudian melakukan pemukulan sebanyak 3 kali ke arah kepala korban. Mendapatkan pukulan daripada tersangka tersebut, kemudian korban berusaha melarikan diri meninggalkan TKP.
melihat korbannya melarikan diri meninggalkan TKP, kemudian rekan tersangka lainnya yaitu atas nama JS kemudian melakukan pengejaran dengan menggunakan sepeda motor dan berhasil memepet korbannya, yang pada akhirnya kemudian korbannya tersudut di kira-kira 5-10 meter dari TKP, dan kemudian kembali rekan tersangka I ini yaitu JS kembali melakukan pemukulan terhadap korbannya sebanyak 1 kali ke arah kepala korban dan sempat juga ditepis oleh korban, dan kemudian datang menyusul rekan tersangka nama II tadi alias HC dengan membawa botol minuman yang diambil dari warung ataupun penjajah es yang ada di pinggir jalan, yang mana korbannya pada saat itu sedang membeli es. Dengan menggunakan botol minuman itu kemudian kembali tersangka II alias HC ini kembali melakukan pemukulan dengan menggunakan botol minuman ke arah kepala korbannya. Itu sebanyak 2 kali mengakibatkan luka robek atau luka sobek pada bagian kepala korban. Untuk kemudian terhadap korbannya ini kemudian dilakukan perawatan di rumah sakit, dan kemudian penyidik langsung melakukan upaya lidik dan sidik dan berhasil melakukan penangkapan, upaya paksa penangkapan terhadap 2 tersangka dimaksud, yaitu tersangka JS maupun II alias HC, dan berhasil disita barang bukti yaitu 1 buah botol yang digunakan oleh tersangka untuk melakukan penganiayaan terhadap korbannya, termasuk kita sita juga 1 barang bukti dokumen elektronik yang merekam kejadian pada saat itu. Untuk kedua tersangka sudah kita lakukan penahanan di Rutan Polresta Surakarta dalam rangka proses penyidikan lebih lanjut, dan terhadap kedua tersangka dijerat dengan pasal 170 KUHP, yaitu barang siapa yang di muka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang dengan ancaman pidana penjara sebanyak 5 tahun 6 bulan. Bahwa dari hasil pemeriksaan yang kita lakukan ada dendam pribadi antara tersangka kepada korbannya ini, sehingga kemudian memicu terjadinya aksi balas dendam yang terjadi pada saat di TKP. Yang beli es. Maju ya Pak Pop? Ya, maju dan. Maju dan. Boleh dan sambil tanya-tanya dikit. Mas, dendam apa, Mas? Ada dendam sama korbannya. Masalah utang. Jutaan atau ribuan? Kakak Dani, bagiannya kakak. Ribuan, Mas. Utangnya berapa? 800. Itu utang apa, Mas? Itu utangnya korban buat apa itu? Anak saya. Tapi yang jelas utang jenengan gitu ya.